Anybody else? Oke. Kalau enggak, kita serahkan kepada Coach Sunyong, dia akan share masih melalui passage-nya adalah dari Yohanes 11 ya. Diharap semua sudah baca, passage-nya masih Lazarus dibangkitkan. Oke, Coach Sunyong, go ahead please. The floor is yours. Oke, kita ke bacaan kita yang sudah dikatakan Melanie tadi. Makasih Melanie. Yang diambil dari Yohanes 11 33 sampai 44. Mari kita baca dulu. Jadi semuanya in one page. Apa yang mau kita bicarakan pagi ini? Tolong bacain satu-satu. Masing-masing per ayat maksudnya? Ya, satu ayat boleh. Oke, Yohanes 11 kita mulai dengan ayat 33. Setelah saya mungkin ada yang bisa ambil gantian. Ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ayat 35, siapa yang mau baca? Maka menangislah Yesus. 36. Orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. 37. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" 38. Maka masyurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Amin. 39. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." 40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Terima kasih semuanya yang sudah membacakan ayat-ayat. Coach Sunyong, go ahead. Kalau kita baca ayat ini, kita ada sambungannya daripada 2 minggu yang lalu, di mana Pak Sulyo sudah bicara tentang Marta dan Maria dengan jelas dan detail. Saya nggak mau bicarakan Maria dan Marta lagi, tapi saya ingin lebih maju ke ayat 37 sampai 40, 41, 40 ya. Di situ kita bisa lihat bahwa orang Yahudi itu mempunyai keterbatasan dalam kepercayaan mereka. Dia bilang, "Ya Tuhan, kalau kamu bertindak, dia nggak bakal mati." Itu artinya apa? Artinya adalah mereka terbatas sekali. Mereka percaya mukjizat terjadi, mereka percaya semua itu terjadi. Tapi kalau bangkitin orang mati, mana mungkin? Itu nggak? Kalau kita perhatikan, itu dibilang ayat yang 37. Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggup ya bertindak sehingga orang itu tidak mati. Dan sini kita lihat keterbatasan kepercayaan faith mereka kepada Tuhan. Dan ayat 41 adalah ayat yang indah sekali, di mana kita bisa belajar hubungan antara Tuhan Yesus dan Bapa. Kalau kita perhatikan sini, ayat 42, "Aku tahu bahwa engkau, yaitu Tuhan, Bapa, selalu mendengarkan aku." Bapa dan Tuhan Yesus selalu berembuk atau mengkomunikasikan apa yang Tuhan akan berbuat. Apa yang Tuhan perbuat di dunia ini, Bapak tahu. Selalu minta advice kepada Bapak. Bapak, apakah ini yang harus dilakukan? Dan Bapak selalu mendengarkan Tuhan Yesus dan menyatakan oke atau tidak.
Maka itu Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. Mereka selalu mempunyai komunikasi yang dekat sekali. Demikian juga kita sebetulnya. Kita mempunyai akses kepada Tuhan dengan suatu hubungan yang sama. Kita bisa ngomong sama Bapa, kita bisa mendengarkan Tuhan, dan kita bisa komunikasi dengan Dia. Maka itu katakan, engkau selalu mendengarkan aku, tapi orang banyak di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kita lihat dari conversation di sini, bahwa hubungan yang begitu dekat antar Bapa dan Tuhan Yesus. Sekarang kita teruskan ke Lazarus, kebangkitan Lazarus. Lazarus bangkit, kita sudah belajar di sini. Tapi pertanyaannya adalah bangkit dari apa? Karena kita tahu manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Lalu Lazarus dibangkitkan apanya coba? Ada yang mungkin mau katakan di sini? Fisiknya. Fisik? Amen, betul. Maka itu supaya kita one page, kita mengerti kalau orang bertanya kepada kita, apa juga mungkin kita sendiri bertanya kepada diri kita sendiri, Tuhan, apa yang akan terjadi sesudah saya meninggal dari dunia? Kita sooner or later, every one of us bakal dipanggil Tuhan. Tapi apa yang terjadi after our life, itunya kita akan pelajari sekarang. Basic firman yang paling penting adalah dari Kejadian, dari foundation pertama. Kalau saudara baca Kejadian 2 ayat 7, di situ kita bisa belajar tentang roh kita. Kejadian 2 ayat 7. Ini sewaktu Tuhan menciptakan Adam. Sudah dapat semuanya? Kejadian 2 ayat 7. Karena itulah Tuhan Allah, yaitu Bapa, membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi apa? Makhluk yang hidup. Hidup. That means roh Tuhan di dalam kita yang dihembuskan melalui nafas Tuhan itu tidak akan mati. Makhluk yang hidup. Ruah dipanggilnya. Which is our spirit. Bahasa aslinya ruah, yaitu bahasa Ibraninya. Sejak Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam hidungnya Adam, dan Adam menjadi makhluk hidup, roh Tuhan yang ada di Adam dan juga kita manusianya tidak akan mati. Beda dengan binatang. Tuhan tidak pernah menghembuskan nafasnya kepada binatang. Hanya Tuhan menghembuskan nafasnya kepada Adam yang menjadi roh yang hidup. Tapi pertanyaannya, kalau kita baca ayat 16, kita sudah tahu di sini, Tuhan memberikan perintah kepada Adam, kepada manusia. Pohon dan tanaman ini semua kau boleh makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang tentang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah kau mati. Nah ini kayaknya kedengaran kayak kontradiksi. Satu saat dibilang hidup, satu saat dibilang engkau akan mati. Apa yang mati? Kita tahu Adam tubuhnya hidup. Spirit. Apa kata mati di sini dah? The spirit. Kenapa? The spirit. Apa tuh? Spirit. Roh. Apa artinya kalau spiritnya mati sini? Engkau mati. Berpisah dari Tuhan. Artinya perpisahan. Begitu manusia masuk ke dalam dosa, ada perpisahan dengan Tuhan. Mati. Cuman secara rohani nggak mati, tapi ada perpisahan yang jelas antara Tuhan dan manusia. Sebab Tuhan sama dosa nggak bisa campur. Manusia mati, artinya berpisah, rohnya berpisah dengan Tuhan. Artinya kita sudah tidak lagi bisa berkombinasi dengan Bapa, sudah tidak lagi berjalan di bawah perintah Bapa, kita sudah berjalan sendiri, roh kita menjadi roh yang rebellious. Ada putus sama sekali dengan Tuhan. Tuhan nggak bisa komunikasi dengan kita, dan kita juga tidak bisa komunikasi dengan Tuhan. Itu artinya mati rohani. Pastilah engkau mati. Matinya kita berpisah dengan Tuhan. Jelas ya. Jadi roh kita sebetulnya yang ada dalam kita itu akan hidup terus, kekal. Nah, sekarang apa artinya? Nah, roh ini akan terus, roh di dalam kita ini akan
akan berfungsi lagi sewaktu kita lahir baru. Begitu kita lahir baru, kita mendapat Tuhan membuka jalan supaya roh yang kita punya yang sudah mati ini, yang terpisah dari Tuhan, balik lagi mempunyai hubungan dengan Tuhan. Itulah perlunya kita lahir baru. Maka itu kalau Tuhan Yesus katakan, kalau tidak lahir baru, masuk kerajaan surga ya enggak. Masuk aja enggak, lihat aja enggak. Kamu tidak akan melihat betapa indahnya kerajaan surga. Jadi ada perubahan baru yang terjadi sewaktu kita lahir baru. Jadi balik ke Lazarus. Apanya yang mati? Tubuhnya. Itu enggak. Tubuhnya terpisah dari roh dan jiwa. Dan kita tahu jiwa adalah pribadi manusia. Kita mengenal orang lain bukan dari lapangnya, ya tubuh kita akan meninggal. Cuma kita akan mengenal mereka dari pribadi mereka, dari jiwa mereka, dari cara mereka berpikir, dari cara mereka mempunyai emosi, dari cara mereka melakukan sesuatu. Itu semuanya ada di dalam jiwa kita. Jadi kalau kita terpisah, mati, meninggal, tubuh kita terpisah dengan Tuhan, terpisah juga dari jiwa dan roh kita. Maka itu sekarang pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan roh dan jiwa kita sesudah kita meninggal. Ini pertanyaan saya sejak mungkin berapa tahun lalu. Sewaktu kita meninggal, kemana roh kita? Kalau saya pelajari Alkitab, orang percaya akan pergi ke Firdaus, itu di Lukas 23 ayat 43, jawaban Tuhan Yesus. Bercakap Tuhan Yesus dengan penyambung yang salah satunya salib dengan dia. Pada hari ini juga engkau akan bersama saya di Firdaus. Orang percaya akan pergi rest in peace, istirahat di dalam Firdaus. Tetapi orang yang tidak percaya, kemana mereka pergi? Itu ditulis di Matius 11 ayat 23, Matius 16 ayat 18. Ke dunia orang mati, panggilnya. Atau alam maut. Bahasa aslinya Hades. Jadi, orang yang percaya akan ke Firdaus, tetapi orang yang tidak percaya akan pergi ke Hades. Nah, kapan kita mendapat tubuh baru? Kapan kita akan bersama-sama lagi yang seperti Lazarus alami ini? Kita akan mendapat tubuh baru pada waktu yang disebut rapture untuk orang percaya. Itu di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15, saya baca sama-sama. Ayat 52. 1 Korintus 15 ayat 52 sampai 58. Saya baca sampai yang 52 aja ini. Kalian bisa baca selanjutnya di rumah. Ini yang terjadi di mana kebangkitan tubuh kita terjadi dan orang percaya dibangkitkan. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Nah, ini Paulus berbicara tentang orang-orang percaya. Dan kita semua akan diubah. Artinya kita akan mendapat tubuh baru. 1 Tesalonika 4 ayat 16 juga berbicara tentang hal itu. 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16 berbicara tentang hal ini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini disebut rapture. Di mana kita semuanya dibangkitkan mendapat tubuh baru, dan tubuh baru ini tidak akan mati lagi. Tubuh baru ini akan bersama dengan kita dalam kekekalan. Sekarang apa perbedaan ciri tubuh baru
dengan tubuh lama kita. Saya sudah tulis di dinamika intimasi yang ini. Halaman 77 saya bacakan aja ya. Perbedaan ciri-ciri tubuh duniawi dengan tubuh surgawi. Jadi lebih gampang untuk kita semua. Kalau saudaranya punya buku ini, silakan baca lagi di rumah dan melihat kebenaran firman Tuhan di sini. Tubuh surgawi, yaitu tubuh rohani kita, bisa menghilang dan menampakkan diri dalam sekejap. Di situ ditulis Lukas 24 ayat 31. Dan dapat dikenali. Kita dapat mengenal Tuhan Yesus yang mempunyai tubuh baru. Tubuh surgawi berbentuk serta bisa makan. Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Tetapi tidak bertambah tua, tidak bisa sakit, tidak dapat mati, dan akan terus hidup abadi. Tidak dikuasai lagi oleh waktu. Tubuh surgawi bisa terbang, tapi tanpa sayap. Lukas 24 ayat 51. Tidak dikuasai oleh gravitasi bumi, bergerak dengan kekuatan pikiran. Kalau kita bilang, saya mau pergi ke Surabaya, ini hari juga, dalam sekejap, saya dari Toronto akan ke Surabaya. Tubuh surgawi bisa menembus pintu terkunci dan tembok. Nggak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk menembus. Itu di Yohanes 20 ayat 19. Tubuh surgawi bisa berpergian antar bumi dan surga. Ada connection antar bumi dan surga. Itu Markus 16:19. Tubuh surgawi hidup sebagai malaikat, sebagai tubuh malaikat, tidak lagi berkembang biak atau dapat melahirkan anak. Markus 12:25. Tidak ada lagi kawin mengawinkan secara tubuh. Mengapa saudara? Kita nantinya tubuh baru kita tidak lagi mempunyai kelamin atau bisa kawin secara jasmani. Ada yang mungkin bisa jawab? Kenapa ada perbedaan itu antara tubuh jasmani dan tubuh rohani? Nomor las. Ya nomor las mungkin. Kenapa kurang dengar saya kupingnya saya? Kenapa Melani? Ya mungkin nggak ada las, nggak ada nomor las. Bukan perkara itu. Jadi manusia nggak bisa seumur hidup apa kekekalan punya anak, punya cucu lagi. Jadi sekarang bayangin dalam 6.000 tahun, 10.000 tahun dari 2 orang udah kebilunan orang, right? Dan kalau kita hidup dalam kekekalan, berapa bilun triliun manusia yang dilahirkan, tempatnya kemana semuanya? Nggak punya tempat lagi. Ada keterbatasan, biarpun seluas angkasa ini juga kalau manusia terus hidup dan nggak bisa mati dalam kekekalan artinya terus menerus. Ya kita nggak bisa punya anak lagi kayak anak cucu lagi seperti sekarang. Ada keterbatasan tentang itu. Maka itu malaikat juga sama. Mereka diciptakan Tuhan, tidak mempunyai, mereka nggak bisa beranak, tidak bisa melahirkan, terbatas. Umpama kata Tuhan, contohnya, I don't know, Alkitab tidak bilang berapa banyaknya malaikat diciptakan. Itu ada terbatasnya, that's it. Pertanyaannya adalah, untuk malaikat, mengapa malaikat nggak bisa bertobat lagi? Kalau kita baca Alkitab, tidak pernah di situ dibilang malaikat datang ke Tuhan nangis-nangis minta pertobatan, minta diampuni. Mengapa? Itu juga ada satu pertanyaan yang perlu kita bisa jawab sama-sama pada saat ini. Kenapa malaikat nggak bisa diampuni? Tidak ada pertobatan, tidak ada pengampunan bagi malaikat. Sebab ada perbedaan dengan manusia. Manusia diampuni, bisa bertobat, tapi malaikat enggak. Karena malaikat diciptakan Tuhan, sudah punya choice. Seperti 3 dari mereka itu menolak ikut Lucifer. Dan sepertiga ini karena sudah melawan Tuhan, berontak lawan Tuhan, mereka sudah menyatakan diri mereka mati rohani boleh bilang, terpisah dari Tuhan seumur hidup. Mereka punya choice, sedangkan manusia nggak punya choice itu. Kita lahir dari Adam, right? Kita semua lahir dari Adam. Tahu-tahu masa kita semua mesti masuk neraka? Tuhan itu adil, Tuhan yang adil. Dia tidak mungkin membuang manusia yang karena dosa keturunan mati sama-sama dengan malaikat.
Tuhan memberikan mereka jalan keluar, pertobatan, pengampunan. Asal mereka balik kepada Tuhan. Sebab manusia itu perbedaan kita dengan malaikat. Kita dilahirkan dalam dosa keturunan, malaikat menyatakan mereka berdosa dengan clear mind, dengan pernyataan mereka. Seperti dari mereka akan ke neraka, akan pergi ke lautan api. Maka itu mereka orang-orang yang mati, maksudnya orang-orang yang belum lahir baru, yang tidak percaya Tuhan itu, kapan mereka bangkit? Itu mereka bangkit sebelum mereka diadili. Ya. Itu di Wahyu 20 ayat 21. Ini pengadilan untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bunyi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati. Nah, ini yang nggak percaya Tuhan. Besar dan kecil. Mungkin ada yang bunyi masih manusia. Berdiri. Nah, ini kata berdiri di sini artinya mereka mempunyai tubuh baru, kan? Bisa berdiri, nggak tidur lagi atau duduk, tapi mereka berdiri di depan takhta itu, lalu dibukanya semua kitab. Dan dibuka juga satu kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang yang dihakimi ini di sini adalah orang-orang yang tidak percaya. Untuk orang percaya, kita diadili di depan takhta pengadilan Kristus. Itu ada di 2 Korintus 5 ayat 10. Saya akan tutup terakhir dengan ini. 2 Korintus 5 ayat 10. Kita juga akan menghadapi takhta pengadilan. Cuma takhta pengadilan kita adalah kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang peroleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidup ini, baik atau jahat. Kita diadili untuk apa yang kita telah kerjakan, upah kita. Tapi kita tidak diadili di depan takhta putih besar. Di mana akibatnya kalau mungkin anak kecil yang belum bisa memutuskan sesuatu, bayi meninggal, ini perasaan saya, ini nggak ada di Alkitab. Pasti Tuhan tolong dia, selamatkan dia. Sebab dia tidak bisa memutuskan terima Tuhan atau tidak. Tuhan itu adil, saudara. Pasti dia tahu siapa yang perlu dihakimi, siapa yang perlu ke Hades, ke neraka, lautan api, siapa yang akan selamat. Yang taat kepada Tuhan, yang mengakui Yesus sebagai juru selamat. Mereka lah yang akan pergi ke Firdaus, nanti akan ke surga. So, surga katanya ada 3 tingkat. Tingkat yang terakhir, yang paling bawah adalah Firdaus, ada 2 tingkat lagi. Tingkat yang paling atas di mana Allah Bapa duduk. Sedangkan surga, apa yang saya baca adalah neraka, tingkatnya 7. Terdalam, yang paling atas adalah pintu the gates of hell, Hades. Itu yang paling atas, di mana mereka ditahan di situ. Itu aja yang saya mau share. Mungkin supaya semua jadi one page, kita ngerti apa yang akan terjadi dengan kita nanti. Itu sebab pertanyaan banyak orang banyak yang percaya pada saya, dan juga pertanyaan kita sendiri, apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita nanti pada akhir zaman. Mungkin ada yang mau tambahkan, atau mungkin kurang jelas? Ya, tadi penjelasan Coach Leong sangat menarik sekali, dan yang saya penting untuk kita share sama orang lain juga, bahwa itulah sebabnya sangat-sangat penting untuk kita lahir baru, yaitu menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hati kita, sehingga kita ada akses langsung kan kepada Tuhan. And we lucky or what? We are the luckiest people on earth. I think kita bisa ada akses langsung bicara kepada Tuhan tanpa harus melalui seseorang, tanpa harus just talk to God, just like talk to our own Father. I think that's the thing that we have to remember. Oke, mungkin ada lain yang mau menambahkan? Atau ada pertanyaan mungkin? Dari Yohanes ini ya, waktu baca ini ada yang menarik juga. Tuhan Yesus kan membangkitkan Lazarus kan, gampang aja kan, Lazarus bangkit gitu ya, Bang.
Tapi kenapa dia nggak mau batu minggir gitu? Kan lucu kan? Tuhan Yesus bilang angkat batu itu. Jadi orang-orang itu mengangkatnya. Kenapa nggak Tuhan Yesus bilang aja, angkatnya itu batu minggir? Kan bisa dong gitu. Why gitu. Jadi ini kita pakai untuk kehidupan kita nih. Kalau kita bisa kerjain sendiri, Tuhan mau kita kerjain gitu loh. Kayak misalnya, saya mau ujian misalnya ya. Saya doa-doa Tuhan biar lulus, tapi saya nggak belajar. Well, Tuhan bisa aja lulusin, but that's not the point kan. Dia mau saya belajar. Nah, nanti dia yang akan memberikan damai sejahtera, dia akan beri favor semua sehingga kita bisa lulus gitu. Jadi di sini is interesting gitu, bahwa di sini Tuhan mau kita tuh mau kerjakan apa yang kamu bisa. Kita doa minta pertolongan gini, tapi kerjakan what you can do, you do it gitu. The rest I'll take care. Tuhan tuh sepertinya bilang begitu kan nggak mungkin. Ya, itu yang interesting saya lihat di sini itu. Oke, ya. Oh, sorry. Ya. No, okay, go ahead. Enggak, makanya kan ada orang ngomong, we have to do the possible and trust God for the impossible. Itu kan sering kita dengarkan. Jadi enggak semua Tuhan yang kerjain semua gitu kan. Tuhan juga ingin kita take part of it. Oke, saya tadi nggak dengar, tapi sorry sebab saya ada telepon dari ini tentang Mami. Ya, tapi yang saya nggak tahu tadi Sun Yong udah ngomong atau belum. Di situ kan yang interesting dibilang dia sudah bangkit, si Lazarus sudah bangkit. Tapi tapi kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Tadi Sun Yong udah ngomong nggak sih tentang itu? Enggak. Ya, jadi saya melihat itu yang tadi, kita udah lahir baru, kita sudah selamat. Tapi jadi yang sepertinya itu yang tadi Sun Yong bilang bahwa kita terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Jiwa itu pribadi kita. Nah, jiwa itu masih mesti banyak yang, jadi kita Lazarus sudah bangkit, tapi kaki tangannya masih terbelenggu. Jadi kita sudah bebas dari dosa, tapi belenggu dosa, jadi sifat kita yang jelek, apa itu masih ada. Dan itu orang-orang yang disuruh buka. Iya kan? Jadi saya melihat bahwa itu kita lahir baru, bebas dari dosa, tapi kita masih harus dilepaskan dari ikatan dosa kita. Nah, itu kita sering belajar dulu bahwa kayak masa sulit itu kesempatan kita untuk mengalami Tuhan. Tapi hubungan yang sulit itu adalah kesempatan kita untuk pembentukan karakter kita. Jadi kayak kesombongan, nggak sabar, nggak self control. Jadi kalau melihat orang-orang yang menyakiti kita ditipu, kita dikhianati, kita di segala macam disakiti, itu tuh biasanya itu cara untuk kita pembentukan karakter kita. Makanya ada orang kan bilang, ada orang salah kalau di dalam gereja dia sebel sama orang ini, dia keluar dari gereja ini. Sebel sama ini, keluar dari gereja ini. Padahal kadang-kadang itu adalah tempat di mana Tuhan lagi mau membentuk karakter kita. Ya kan? Kan kita pembentukan karakter itu nggak cuma dengan doa sama nyanyi, ku mau seperti Yesus. Kan kita juga yang, jadi kita bagaimana respons kita menghadapinya, jadi bagaimana kita bisa, itu pembentukan karakter kita. Jadi makanya di situ ditulis dia tetap kan Tuhan juga yang tadi seperti Shu Hyang bilang, bisa kan? Oke, semua apa itu ikatan-ikatan lepas juga bisa kan? Tapi kan enggak, dia suruh orang, sebab dengan hubungan dengan orang itu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saya coba bilang gitu. Sudutnya saya tuh kalau saya baca ya, ini soal Lazarus sama Marta sama Yesus segala, hati Yesus itu sedih dan kesal. Saudara kalau baca ayat 36 sampai 38, pertamanya kalau menurut saya baca tuh, waduh, Yesus tuh sedih. Saya kalau baca firman, I try to understand Yesus tuh hatinya gimana. Kalau menurut saya dia sedih. Tapi waktu 37-38, dia tuh menjadi kesal. Jadi saya tuh pelajarin hati saya, Yesus itu gimana. Jadi saya bilang, wah ya memang benar ya Yesus. Ya kayak saya tadi bilang, kepercayaan kita bagaimana kepada apa yang kita sudah belajar. Jadi sekali lagi, kalau kepercayaan kita tuh goyah, itu satu pertanyaan buat diri kita.
Benar? Jadi soal saya tadi juga berdoa, berdoa untuk saya juga dibebaskan sekarang ini. Itu saya lalu punyain hati itu yang rasanya kepengen ucapkan syukur di situ. Itu yang Yesus mau. So kalau diterusin lagi, itu pelajaran yang bukankah sudah kukatakan kepadamu? Itu jawab Yesus. Ayat 41 sampai 42, yaitu itu ucapan percaya. Yesus itu selalu mendengar. Kalau kita tuh bersyukur pada Tuhan, Yesus tuh udah siap kupingnya untuk anak-anaknya bilang percaya Yesus. Ini cara hati saya jalan kepada kepercayaan saya kepada Yesus yang saya udah belajar. Itu mesti dijalankan. Kalau menurut saya begitu. Kalau enggak, kenapa? Ini yang saya belajar juga, sebab kalau tidak, orang-orang sekeliling kita tuh bakal ngeliatin saya juga, lu ngomong aja, tapi nggak ada kejadian. Itu mempengaruhi banyak orang. Sebab kalau kita bersyukur sama Tuhan, orang melihat, oh kenapa ya Steve bersyukur? Ya mudah-mudahan semua orang berpikir. Gitu. Itu semua sudah Yesus sudah nungguin. Mana anak saya yang di dunia ini percaya sama saya? Itu yang saya bawa di dalam kehidupan saya sehari-hari. Itu aja. Jadi, sebab kalau kita percaya, sekeliling kita akan ikut membantu menolong situasi kita. Bahwa miracle akan terjadi. Itu nggak cuma terbatas satu ya, miracle itu macam-macam. Terus 42 sampai 43, 44, ya, Yesus cuma bilang supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Itu juga kalian mesti percaya. Lazarus, marilah keluar. Langsung bilang keluar ya, bangkit ya bangkit. Dilepasin ya dilepasin. Jadi saya lebih ngomong itu dari hati ke hati. Saya suka sering tanya kalau di rumah tuh, aja si Yesus itu dia suka marah-marah nggak sih? Oh, dia bilang marah-marah cuma yang di itu tuh balikin meja penukar uang. Ya. Jadi saya juga belajar, mau setiap orang mesti di mana-mana marah-marah. Ya saya juga nggak mau begitu dong, nggak mau marah-marah. Kira-kira gitu. Ini hanya pelajaran insight aja yang hati gimana kita untuk membawakan kepada pelajaran-pelajaran Yesus. Amin. Amin. Itu tadi yang 11. Sorry, ya sekarang kamu. Lagi sebelum lupa. Ini lagi yang ketarik lagi nih. Kan Lazarus keluar bangkit dari orang mati itu kan dibungkus pakai kain kapan kan, dia masih terbungkus. Tapi kalau waktu Tuhan Yesus bangkit, itu kain kapannya itu dilipat, dirapi di kuburannya gitu kan. Ya bedanya ini kan karena Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh baru, si Lazarus ini bangkit dengan tubuh lama gitu. Dia masih akan mati lagi Lazarus, dan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya gitu. Jadi ya it's interesting bahwa Alkitab itu setiap kali kita baca itu ya very teliti banget gitu. Jadi detail ya. Jadi iya gitu ya. Kalau dipikir gitu benar juga gitu. Ya itu aja saya cuma kepikir aja gitu. Menarik sekali. Saya lupa terangin tadi. Jadi ya menarik loh. Menarik. Tubuh lama, Bang, harus. Karena ini keajaiban, Bang. Tubuh lamanya. Tapi Tuhan Yesus waktu dia bangkit itu udah tubuh baru. Maka buktinya kan dia bisa kemana-mana, memperlihatkan diri melalui tembok segala macam kan, karena tubuh barunya. Ya, and the other thing yang saya juga dapatkan seperti Steve, it's the motive and the design of your heart. Kalau hati kita itu dipenuhi oleh percaya kita kepada Tuhan Yesus, itu otomatis kita bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Jadi Tuhan ada kesel, ya kita karena kita juga ada kesel. Tuhan mengerti sifat kita. Jadi di depan Tuhan itu nggak usah pura-pura. Seadanya. And it's better that you be pure. Karena Tuhan itu maunya kita itu honest. Transparan ya. Karena ya itu sikap hati itu penting sekali. Jangan aja di bibir, tetapi di hati dan di pikiran dan di dalam perilaku. Ya, itu semuanya kan is part of hati, motivasinya. That's it. Ya, saya terusin Tina yang bilang sikap hati. Ini Tuhan Yesus mengucap syukur itu sesudah miracle atau sebelum miracle terjadi? Belum. Ya, jadi itu yang dulu saya pernah bilang kan, kita ini di dunia ini kita sembuh dulu baru mengucap syukur, atau mengucap syukur dulu
sebelum sembuh. Mengucap syukur dulu. Ya, sebab kan yang Tuhan bilang kan, apa itu di Tesalonika yang dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, segala hal. Nah, dan saya melihat banyak miracle terjadi didahului dengan ucapan syukur. Ini something yang makanya sebetulnya yang saya lihat banyak sekali yang ini juga Yesus menangis, banyak yang bisa ngomongin itu satu hari semuanya. Tapi ya kita cuma belajar sama-sama yang ini dulu gitu, jadi supaya kita mengenal Tuhan lebih benar. Saya kepengen nanya nih, related or not related, I'm not even sure myself. Itu kita selalu bilang kalau kita diselamatkan pada saat kita lahir baru, number one itu adalah the spirit. Pada saat itu juga our spirit has been alive, disempurnakan dan bersama selamat udah di situ. And our soul itu yang masih what do you call it, in transformation, yang masih dibentuk. The body is whatever. If you're before the rapture, that you're still alive, then you're gone. But if you're not, then you're going to sleep. Sekarang tapi ada lagunya selalu bilang, thank you Lord for saving my soul. Kenapa dia enggak? Kenapa lagu itu keluarnya, I mean like for saving my soul, bukan for saving my spirit actually, or saving me or totally, right? Basically, sebetulnya si savingnya at the end total, the spirit, the soul, and the body at the end, because you got the new body, one way or the other, pada orang percaya. Tapi lagu kita yang dinyanyikan itu, thank you Lord for saving my soul, thank you Lord for making me whole. So I was wondering, why is the song being saving my soul? I don't know. I'm looking for the answer. Good question. Good question. Karena orang, okay, if I can answer you. Go ahead. Karena orang kalau bikin lagu itu belakangnya kudu sama. Itu kan ceritanya lagi belajar sastra bahasa. saya pergi ke orang bikin lagu gitu. Kalau bilang kalau belakangnya O, ini juga O, atau pronunciasi mirip. Kalau enggak akur, Cil. No, I hope not. It's a discrepancy. I like your answer, John. I like the answer is. Percaya. Anyway, so I was looking for the answer. I don't know why the song is saying, thank you Lord for saving my soul. Because a lot of the song, basically, if you look it back, it's very spiritual. It's very true what we are singing. Dulu mungkin nggak ngerti, tapi sekarang the more we're teaching, the more we going into a Christ teaching, the more it makes sense that we actually doing that already a long time. Cuman pada saat itu kita nggak ngerti. At least for me, I don't understand. But the more I get into it, the more I think, oh yeah, that's why we already sing that way a long time ago. So I don't know. Tapi memang banyak lagu kata-katanya itu memang nggak benar gitu ya. Kan misalnya lagunya cobalah aku Tuhan, itu Eka selalu stop mulut Eka kalau lagi nyanyi itu, karena Tuhan bilang jauhkan kami dari segala macam pencobaan, nggak cobalah aku Tuhan. Eka sih nggak berani dicoba-coba, nggak mau coba, nggak mau nantang gitu ya. Itu adalah itu juga udah bagus sih, nggak pernah dinyanyikan lagi apa, don't take my Holy Spirit away kan, itu kan udah totally salah kan. Holy Spirit kan nggak akan dicabut lagi sama Tuhan gitu. Nah kalau pertanyaannya ini mungkin spirit kan ada dua pendapat kan, spirit, soul, and body. Ada spirit and soul together, ya. Yang dihotomi itu kan spirit and soul and body. Itu jadi cuma dua, spirit and soul together. Mungkin maksudnya di situ, I don't know. Tapi ada juga yang satu spirit, satu soul, satu body. Jadi I don't know maksudnya itu dia itu dua gitu, atau orangnya ya salah. Jadi itu sering kali kalau nyanyi itu suka saya perhatiin ini nggak benar ya udah tutup aja mulut kalau nyanyinya nggak benar. Tapi sebetulnya Sylvia, kayak lagu yang Ujilah Aku Tuhan itu benar-benar kan diambil dari dari Mazmur 26, Mazmurnya Daud. Dan Tuhan itu sangat berkenan pada Daud, sangat berkenan.
Sebab Daud itu mau Tuhan yang kayak kita, body kita juga mesti dicek. Kalau yang orang bilang 50 tahun mesti dicek. Nah, kita belajar di Yeremia, hati kita itu licik ya? Ya kan, Yeremia 17 kan, hati kita tuh licik. Jadi kadang-kadang makanya kita itu lagi mau transparan sama Tuhan. Bukannya kita lagi kayak ujilah aku Tuhan, enggak. Kalau saya ngelihat itu, saya lagi mau transparan sama Tuhan, biar Tuhan yang membukakan. Jadi kalau saya ada licik, Tuhan bukakan. Sebab kadang-kadang kita sendiri, maksudnya benar, tapi ada belakangnya, ada udang di balik batu atau apa namanya lah. Jadi kalau saya buat nyanyi itu, artinya penyerahan kita total, transparan kita total kepada Tuhan. Itulah ujilah aku. Makanya aku, it's okay, ujilah aku is okay. Tapi jangan dicoba. Don't want dicoba-coba. Nggak tahu terus. Tapi itu kan makanya, itu bahasa Indonesia. Makanya di Yakobus juga bilang kan, berbahagialah kalau kamu dicobai. Ya kan, itu kan jadi nanti bakal dapat ketekunan segala jadi dewasa yang tadi saya juga bilang. Nah, bahwa kita digesek itu juga buat kebaikan kita. Jadi emang di Yakobus kan, di Yakobus 1 dibilang berbahagialah kalau engkau dicobai, tapi Tuhan tidak pernah mencobai. Ya kan? Tapi emang itu kan bahasanya kita kurang sempurna lah ibaratnya. Tapi kalau buat saya menyanyi lagu itu dengan penuh pasrah, penuh saya mau tahu bahwa Tuhan lihatnya gimana. Bukannya saya lagi ngasih tahu, enggak Tuhan saya udah benar, enggak. Jangan dicoba aja, udah jangan dicoba, tapi udah lulus. Ya, tapi makanya di Yakobus kan ditulis, berbahagialah kamu dicobai. Tapi itu yang waktu itu saya terangkan, bahwa emang kalau spirit itu kan langsung. Makanya di 2 Korintus 5:17, kamu udah manusia baru, udah dapat spirit, ya kan? Nah, tapi sekarang saya cuma mau dikit ingetin tentang spirit ya. Waktu Yesus bangkit, dia menghembuskan kan spiritnya, persis kayak Tuhan Allah Bapa menghembuskan nafas ke Adam dan Hawa. Kalau ini saya nggak orang Ibrani, nggak ngerti. Tapi saya pernah baca orang Ibrani bilang, atau orang bilang, itu waktu menghembuskan tadi yang Sun Yong bilang 27, Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menghembuskan, sama waktu Yesus waktu baru bangkit malam itu yang dia masuk melalui tembok yang semua di ruangan tertutup, itu Yesus menghembuskan nafasnya. Jadi udah kasih spirit kan? Ke murid-muridnya itu kan. Ya, oke. Coba kita buka aja lah daripada nanti bingung. Yohanes 20 mestinya ya. Itu kan yang Yesus menampakkan diri, lantas sudah gitu. Oke, Yohanes 20 ayat 22. Oke, ada yang mau baca? Ya, dia menghembuskan. Dan sudah berkata. Ya, go ahead. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, oke, itu kamu bisa baca semuanya supaya lebih jelas, tapi pokoknya di situ ditulis dengan jelas, Tuhan sudah menghembusi masing-masing murid dengan Roh Kudus kan? Ya. Jadi semua udah terima Roh Kudus kan? Ya. Tapi ngapa di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 kan dibilang, oke, coba baca 4 dan 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oke, jadi udah dapat, tapi Tuhan bilang tunggu sampai dibaptis, ya kan? Nah, artinya baptis itu apa? Artinya baptis itu kan immerse. Jadi makanya kita dibaptis itu kita masuk dalam air, kita dibaptis 100% masuk. Bukannya air dicipratin ke kita dapat air gitu. Jadi itu artinya pembaptisan. Jadi makanya even dalam Holy Spirit itu ada tingkatan. Makanya
lebih senang dengan mengatakan bahwa kita di dalam Tuhan dan berat Tuhan ada di dalam kita. Itu Paulus sering ngomong tuh nanti Yesus Yesus ada di dalam kamu, tapi kita berada di dalam Tuhan. Tapi menurut saya itu dua hal yang itu jadi pertumbuhan maju gitu. Jadi mulainya kita dapat Roh Kudus, kita hidup kembali, tetapi Tuhan maunya kita dibaptis Roh Kudus. Jadi kita di dalam Roh Kudus, bukan Roh Kudus di dalam kita. Kok Roh Kudus di dalam kita kan ibaratnya Roh Kudus yang ikutin kita. Tapi kok kita di dalam Roh Kudus, kita yang ngikutin. Gimana? Apa ngomongan saya terlalu kok si Boklan kok jadi mikirnya sampai rasanya saya bisa dengar otaknya Boklan lagi jalan. Boklan, kalau saya itu ya, itu direnungkan aja. Itu cuma saya mau kasih tambahan itu. Nah, sekarang tentang keselamatan jiwamu, emang benar. Makanya yang saya bilang tadi yang Sony udah ngomong, jiwa itu pribadi kita. Itu yang kehendak kita segala macam. Ya, emosi, kehendak dan otak lah, pengertian ya, yang pengertian kepintaran kita lah gitu. Jadi saya ngelihat bahwa itu yang makanya kan dibilang kita nggak usah kerjakan, tapi kalau di Filipi 2 ayat 12 katakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan selalu yang dibilang, makanya Roma 12 ayat 2 dibilang, biarlah kita ditransform supaya kita tahu kehendak Allah. Makanya tadi di Yakobus, jadi yang nyanyi itu bukan ngawur ya, Cuyang ya. Atau lagi mau bersajak seperti yang si John bilang. Nah, ini kan dikatakan ya. Sebentar. Di Yakobus, ketahuilah, itu Yakobus terakhir 5 ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu. Nggak dibilang tubuh, nggak dibilang roh. Jadi ini pribadi kita yang lagi mesti di ini. Kita lihat di Matius 10:28, itu Tuhan juga mengatakan kan, jangan takut orang yang cuma bisa membunuh tubuh, tapi nggak bisa membunuh jiwa. Tubuh dan jiwa. Dan di 1 Petrus 1 ayat 9 itu juga dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, makanya saya pernah dengar orang bilang, oh sekali selamat selalu selamat atau apa. Nah sebetulnya waktu itu Adam dan Hawa selamat nggak? Waktu baru diciptakan loh, waktu Tuhan bilang semuanya baik. Sebelum jatuh dosa. Ya, tapi kan nggak one saved, always saved. Kita selalu mempunyai pilihan. Jadi misalnya sekarang kalau ngomong ini secara dunia, orang Israel selamat nggak waktu lewatin lewatin Laut Merah atau Laut Teberau? Kan udah selamat secara mata kita ngelihatnya. Tapi nggak berarti mereka kan bisa tetap memberontak kepada Tuhan, sebab pilihan itu selalu ada dalam kita. Itu free will. Orang kalau bilang kita tidak dapat gimana ya, keselamatan itu nggak bakal bisa hilang dari kita, tetapi kita sendiri bisa menolak keselamatan itu. So we can never lose our salvation, but we can reject our salvation. But that is because of free will. Makanya, jadi ini nih, makanya kita bilang kita kok belajar firman Tuhan. Kalau cuma comot sana, comot sini, suka jadi orang tuh pikirannya, makanya bagusnya tuh selalu kita mesti baca seluruhnya supaya kita tuh jangan kayak diombang-ambingkan gitu loh, jadi nggak bingung gitu. I don't know, does it kind of menjawab dikit? Boklan, saya juga mau ngomong, boleh ya? Begini, tadi pertanyaan kenapa nyanyi lagu Terima Kasih Soul Saya Diselamatkan? Saya merasa, tadi udah dibilangin semua, itu diterangin sampai detail semua, memang kita masih mengerjakan diri kita. Tapi kalau spirit, Tuhan itu udah langsung. Itu udah urusan kita, urusan Tuhan. Tapi kalau kita, jiwa kita... Really, bukan urusan Tuhan. Soalnya kalau iya, ini ngomong yang pendek. Kalau nggak jadi panjang lagi saya. Begini, jadi kalau
jiwa dia tuh sampai nyanyi gitu, saya kadang-kadang juga kalau berbuat sesuatu yang baik ya di luar gitu, jiwa saya sudah dirubah. Jadi saya suka apa-apa, oh thank you Lord for saving me, so I'm not mad anymore, I'm a good boy now. Itu kebanggaan kita bahwa saya punya kejiwaan sudah syukur kita, rasa syukur kita mengerjakan itu, syupatan syukur dari lagu itu. That's what I do take that song when I listen to it. Ya itu perlu kita kerjakan. Kalau enggak kita hilang itu semua. Ya itu aja lah, udah cukup pendek. Ada satu ayat ya di mana saya lupa yang bunyinya hai jiwaku, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya. Makanya yang kita bisa perintahin tuh jiwa kita. Ya. Itu di Mazmur banyak sekali. Itu makanya yang saya bilang makanya Tuhan tuh cinta sekali sama Mazmur. Mazmur itu mengerti sekali tentang itu. Itu di Mazmur 103 pujilah Tuhan hai jiwaku, Mazmur 108, Mazmur 57, di mana-mana lah ada. 104, 146, itu semua Daud tuh mengerti sekali. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sebab jiwa itu kan yang ada kehendak. Ya, dan bisa diperintahkan, kita perintahkan jiwa. Ya, kita perintahkan sendiri. Bukan perasaan, ya kalau perasaan nanti suka kepingin, suka enggak ya. Ya, berubah. So true. Oke, thank you. Oke, 12:21 ini ada lagi? Kita kalau enggak kita wrap it up. Ada lagi mungkin sebelum kita tutup itu mungkin ingat ada pengumuman, tapi Zoom kita yang berikutnya adalah tanggal 11 September. Betul. Fasilitator Mrs. Suyang Sidarto. Betul? Betul. Medi, betul. Medi. Ya. Ya, itu jadi baru September 11 karena akhir bulan ini 28. Ini udah akhir bulan ya. Ya, betul. Nah, sesudah itu kita ada onsite. Kalau ada yang mau mulai udah RSVP sudah boleh. Sebabnya emang selalu perlu RSVP. Dan ini kali kita bakal bilangnya sih ada tamu yang lagi mau ngajarin tentang Alzheimer sama demensia. Must be interesting. On-site itu Sun Yong ya, Sony yang... Ya, Sun Yong, kamu yang bawain firman kan? Tentang apa? I don't know. Oh, tentang terserah kamu. Sampai sekarang kalau on-site terserah yang terbeban apa. Kita percaya kamu bisa tanya Tuhan. Semua sudah dewasa. Udah lansia. Minta dicoba. Oke, kalau menurut peraturan Syuhyang minta diuji, nggak boleh ngomong coba. Kalau nggak Syuhyangnya nggak senang. Anything else? Thank you buat Ko Sun Yong yang sudah sharing firman Tuhan, dan untuk yang lain juga yang membuat Zoom ini jadi menarik sekali and alive. Thank you so much everyone. Amin. That's it ya. Apa kita mau tutup dalam doa? Ya. Dan setelah itu nggak ada apa-apa kan? Ada olahraga. Olahraga bagi yang mau ikut ya. Tubuh supaya sehat. Dalam tubuh sehat ada jiwa yang sehat. Oh, jiwa sehat, tubuh kuat. Oke, kita tutup dalam doa ya. Oke, yuk kita berdoa ya. Kita juga akan mendoakan beberapa teman-teman lansia yang sedang mungkin dalam recuperation atau sedang sakit ya. Oke. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, terima kasih Tuhan kami boleh belajar dan mengerti lagi mengenai firman-Mu melalui Ko Sun Yong. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau ambil kesempatan pada pagi hari ini berdoa untuk teman-teman lansia kami yang sedang sakit, yang kami tahu Engkau tidak sekali-sekali meninggalkan Tuhan, karena itu adalah janji-Mu. Kami berdoa untuk Tante Els yang sedang di rumah sakit. Kami juga mau berdoa untuk Tante Sinta, kami mau berdoa untuk Tante Lilik, kami mau berdoa untuk Om Alex, kami juga mau berdoa, ingat juga akan Irwan, dan kami juga mau berdoa untuk Lucy. Kami tahu Tuhan, Engkau menjamah mereka dan tidak sekali-sekali Engkau meninggalkan mereka.
dan Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka, mungkin yang sedang terbaring di rumah sakit sendiri, tapi kami tahu Tuhan, Roh-Mu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa untuk Pastor Liu yang sedang menjalani studinya. Kami tahu sometimes begitu berat, tapi kami tahu Tuhan, betapa dia bergantung kepada Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Om Tirta dan Ci Sharon dan sekeluarga semua sudah kembali dengan selamat tiba di Toronto. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup Zoom kami ini, tapi kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami di rumah, mungkin ada yang sedang mau harus pergi atau kemanapun juga. Terima kasih Tuhan, tidak putus-putus kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, untuk hal yang besar, untuk hal yang kecil, untuk kesaksian yang seperti tadi juga Steve sudah sampaikan. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah berdoa demi nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Rosun Leong and Melanie. Saya bersyukur kalau lansia kita bisa begini itu. Tanya Pak Studio. Pasti dia merasa tua-tua kok masih cerewet gitu. Di dalam makin tua makin cerewet. Amin. Oke, terima kasih lah semuanya. Ya, thank you ya. Ini ada olahraga. Kalau Susi nanti ya, siapa yang mengikut silakan, yang tidak ya. Oke. Bye. Bye sayang. Bye. Thank you. Thank you.